Orchid. Orchid itu anggrek biru guys. Inilah keliling-keliling
wise man said, just walk this way to the town of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. Wise man said, just find your place in the eye of the storms. Seek the roses along the way. Just beware of the thorns. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. The wise man said, just raise your hand and reach out for the spell. Find a door to the promised land. Just believe in yourself. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find the way out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. Will you send me an angel? Here I am in the land of the morning star. Will you send me an angel? Here I Ngapain dulu sampai lihat sunset. Sunset guys. Mantap kan sunset. Sini aja. Ah di mana? Sini. Ini kosong. Oh ada orang. Ini kosong ya. Kayaknya ini kosong. Kosong ya. Ini kosong. Ini kayaknya kosong. Kosong lah. Sunset guys. Menikmati sunset ini pantai barat. Dan itu ada cagar alam di batas rooftopnya Blue Orchid. Oke. Untuk menikmati makan.
Dem. Oke. Sip. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Sip. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Sip. Sip, sip. Ada fotografer guys. Oke pemirsa, wes mantap. Jadi depan sana adalah pantai barat ya. Ini suasana pengunjung ketika hari raya libur lebaran ya. H+3 ya, malam menuju malam H+4, dan ini suasananya. Oke guys, tidak terlalu ramai tapi penuh. Katanya hampir semua hotel full. Oke. Nih, ini enaknya kalau dilihat di rotot, bisa lihat kemana-mana, bisa terlihat kemana-mana. Oke, mau foto sit. Oke, sip. Sip. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Sip. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Sip. Sip, sip. Itu Krishna tuh. Mana? Ada gunung di sana. Hah? Sana ada gunung. Oh, jalan sini. Apa itu? Belum? Ini belum? Udah ambil belum ya? Belum. Kita mau batur. Bukan saat. Ibu. Ya. Itu apa? Jadi sana kemana? Ke Batu Karas sana. Kita kan Teluk. Untuk arah dari sana. Iya, itu kan Teluk sana. Itu pantai lepasnya sana. Ini Teluk. Yang daratan itu teh nyambung sini set. Lucunya kayak gini. Iya, Teluk ini gini. Teluk. Namanya Teluk Pangandaran dan Teluk Parigi guys. Oke guys, inilah makan cemilan malam. Iya, setelah cemilan malam mantap sambil menikmati sunset di atas rooftopnya Blue Orchid. Anggrek biru. Malam kopi malam. Oke, motore, cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di mudik-mudik lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah.
Mungkin video ini tayang sudah H plus berapa ya? H plus minggu ketiga mungkin ya. Sudah beda bulan lagi. Sudah memasuki bulan Mei pemirsa. Waduh. Jadi lebarannya tahun 2024 itu adalah bulan April. Sekarang sudah bulan Mei ya. Kurang lebih sudah 3 bulan kita melewati lebaran pemirsa. Meskipun lebaran telah berlalu, tetap silaturahmi tetap dijaga pemirsa ya. Jangan sampai luntur. Ingat ya, di lebaran dan Idul Fitri ini kata Pak Ustadz, kembalilah ke fitrah, saling memaafkan, bersihkan diri. Cara membersihkan diri kita adalah saling bersilaturahmi dengan saudara, dengan keluarga, atau mungkin juga dengan musuh bebuyutan pemirsa. Waduh. Apalagi kalau kita punya salah ya, mintalah maaf selagi masih hidup. Jangan sampai kalau kita punya salah ya diam-diam baik. Waduh, ini artinya yang pertama kita tidak tanggung jawab, yang kedua kita sombong. Jika ada teman kita yang punya salah kepada kita, dia tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau meminta maaf kepada kita, ya biarkan saja. Toh nanti akan repot sendiri pemirsa. Apabila ada yang minta maaf kepada kita, berarti dia orang bertanggung jawab. Punya salah, bertanggung jawab dengan cara meminta maaf. Baru kita memaafkan pemirsa. Oke mudik mania, kebetulan video ini sedang diedit ketika sedang pertandingan sepak bola antara tim nasional Indonesia melawan Uzbekistan. Waduh. Jadi Mamang ketika sedang bertanding, Mamang ngedit ya. Biasalah MacGyver ngeditnya pakai handphone pemirsa. Dan ternyata pertandingan sepak bola Indonesia ini saat ini benar-benar mantap ya, menurut Mamang bagus lah ya. Oke, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya menghadapi tetangga sebelah saja sudah kepayahan, ripuh ya. Menangnya ripuh dan kebanyakan juga kalah. Waduh. Tapi saat ini menurut Mamang, tim sepak bola Indonesia benar-benar bukan tim kaleng-kalengan lagi. Karena sekelas Korea pun bisa ditundukkan pemirsa. Waduh. Dan permainannya ini serasa mirip permainan tim nasional dari Eropa atau dari Amerika Latin ya, sekelas Portugal atau mungkin Jerman pemirsa. Ini permainannya bukan permainan ala Indonesia zaman dulu, tetapi permainannya seperti mirip-mirip timnas Eropa, Italia atau Belanda pemirsa. Waduh. Dan Mamang yakin ke depannya kalau performa tim nasional seperti ini, insya Allah akan menjadi sebuah juara tiket Piala Dunia. Dan mudah-mudahan saja Indonesia bisa menjuarai kancah internasional baik Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Siapa tahu tahun depan Indonesia bisa juara Piala Dunia. Amin. Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, kita patut bangga dan mendukung tim nasional bangsa sendiri. Karena dengan mendukung tim nasional bangsa sendiri itu artinya kita mempunyai rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa sendiri. Karena tim nasional berjuang untuk bangsa kita, keharumannya untuk bangsa kita pemirsa. Oke mudik mania, Mamang masih di Pantai Pangandaran ya. Jadi ceritanya sehabis mandi ngojay alias berenang di pantai barat Pangandaran, Mamang terpikir untuk menginap di salah satu hotel atau mungkin penginapan. Nah, ketika habis mandi ya, berenang dengan pakaian yang basah, penuh dengan pasir, mungkin juga ada plankton atau bata-bata atau juga umang-umang yang masuk ke saku Mamang. Waduh ya. Mamang belum sempat dibilas dengan air ya, tapi Mamang langsung pergi mencari hunian hotel untuk menginap. Waduh. Mamang keliling-keliling
Pangandaran dari ujung ke ujung mencari hotel yang murah meriah dengan fasilitasnya yang benar-benar bagus lah. Minimal ada wifi ya dan AC. Karena kalau di pantai tanpa AC, waduh. Akhirnya keliling-keliling. Namun sayangnya semua hotel itu penuh pemirsa. Waduh. Kalau kita tidak mesen jauh-jauh hari atau tidak mesen lewat aplikasi, wah ripuh weh pokoknya. Sangat kepayahan pemirsa ya. Jangankan hotel kelas berbintang, kelas hotel biasa saja ketika datang itu sudah penuh, sudah di booking. Ketika ada kosong pun ternyata kamarnya kurang sreg, akhirnya ya cari lagi. Jadi intinya kamar, fasilitas dan hotelnya harus sreg dulu. Setelah sreg baru lihat harganya dan juga fasilitasnya. Kalau harganya worth it ya ambil aja, kalau tidak worth it ya cari yang lain. Setelah keliling-keliling, akhirnya Mamang menemukan sebuah keajaiban, harta karun terpendam. Ya, niatnya pingin menginap di hotel biasa, akhirnya tiba-tiba menginap di hotel kelas berbintang dengan harga yang terjangkau sekelas dengan hotel biasa pemirsa. Ini adalah Hotel Blue Orchide. Ketika keliling-keliling pakai motor ya, tiba-tiba macet jalannya. Saking macetnya bingung nih. Karena lama macet, akhirnya di depan macetnya itu ada parkiran Blue Orchid. Mamang langsung aja masuk tuh. Barangkali ada kamar yang tersedia dengan fasilitas yang lumayan bagus dan harganya harga backpackeran pemirsa. Ternyata setelah di Blue Orchid, Mamang datang ke resepsionis, ternyata ada kamar yang menurut Mamang pas ya, pas semuanya, pas di dompet, pas dengan fasilitasnya, apalagi ini kelas berbintang pemirsa. Tidak berpikir panjang, Mamang langsung pesan saja booking ya kamar. Dan sayangnya Mamang harus tunggu dulu 1,5 jam karena ketika Mamang datang itu pukul 12.30, sedangkan check-innya harus pukul 14.00. Jadi ada 1,5 jam Mamang menunggu di lobi. Katanya mau dibersihkan. Akhirnya Mamang menemukan sebuah harta karun Eldorado, yaitu Hotel Blue Orchid. Hotel Blue Orchid ini letaknya di Jalan Karen Buaya nomor 22, Pantai Barat, Pangandaran. Hotel Blue Orchid ini berada tengah-tengah antara Pantai Barat dengan Pantai Timurnya Pangandaran pemirsa. Jadi ke Pantai Baratnya dekat, ke Pantai Timurnya dekat, bahkan ke Cagar Alam pun sangat dekat pemirsa. Memang tidak langsung di pinggir pantai, tetapi agak di tengah-tengah pemirsa. Di jantung, di lehernya Pananjung, Pantai Pangandaran pemirsa. Namun kalau kalian ingin melihat kedua pantai itu, cukup aja naik ke lantai paling atas, tepatnya di lantai 5 atau dikenal dengan rooftopnya Blue Orchid. Lantai paling atas. Di lantai paling atas inilah kita bisa menikmati dua pantai, entah itu pantai barat maupun pantai timur. Biasanya kalau sunset itu di pantai barat ya. Sedangkan untuk pagi hari sunrise itu di pantai timur pemirsa. Jadi cukup naik ke atas lantai 5, kita bisa melihat kedua sisi, timur dan barat. Bahkan juga kita bisa melihat Cagar Alam Pananjung pemirsa, dan juga bisa melihat sekitar kota Pantai Pangandaran. Pada sore harinya setelah sholat maghrib, Mamang pergi ke rooftop Blue Orchid untuk kopi ya, untuk menikmati kopi senja. Katanya kopi senja ini include, jadi kita diberi fasilitas minum kopi, teh, dan juga cemilan sepuasnya sambil menikmati senja. Include ya, termasuk gratis. Waduh. Ya gratis termasuk
layanan hotel tanpa ada biaya tambahan. Kecuali ada minum-minuman tertentu yang ada tambahan pemirsa. Dan itu hanya berlaku sampai dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam pemirsa. Setelah pukul 7 malam katanya ya include-nya habis. Akhirnya setelah sholat maghrib Mamang langsung naik ke atap pemirsa. Atapnya Blue Orchid. Ketika berada di atap Blue Orchid ini suasananya ramai sekali oleh para pengunjung. Ada yang foto-foto, melihat pantai. Namun sayangnya kalau sudah maghrib itu pantainya agak-agak lebih gelap pemirsa. Semakin malam semakin gelap. Cahaya keemasannya, senjanya itu semakin redup dan tibalah gelap. Meskipun gelap, cahaya-cahaya lampu dari kota Pangandaran inilah yang akan menerangkan seperti bintang-bintang di pantai Pangandaran. Mantap ya. Kita bisa fotoria, bahkan bisa juga ngopi sambil menikmati suasana. Ditambah lagi ada musiknya pemirsa. Mantap. Inilah kafe di atap Blue Orchid yang dikenal dengan Kafe Senja. Ketika berada di atap Blue Orchid ini, serasa berada di atap gedung Empire State Amerika, New York ya, gedung tertinggi di mana dikisahkan ada film King Kong. King Kong ketika dibawa ke New York ya tiba-tiba ngamuk dan naik ke atap gedung Empire State ini. Waduh, sambil membawa kekasihnya Andrew. Waduh, kekasih seorang wanita. Jadi King Kong ini adalah sejenis primata kera yang mengambil jatuh cinta kepada seorang wanita dan dibawanya ke atap gedung ini. Ya ini mirip-mirip ya, kalau ke bawah itu waduh. Memang benar-benar takut ketinggian loh. Waduh, tapi kalau melihat ke pantai indah sekali pemirsa. Mantap. Nah, ketika melihat ke pantai memang juga teringat ya Skull Island atau dikenal dengan Pulau Tengkorak. Pulau Tengkorak ini adalah pulau tempat tinggalnya King Kong. Asal mulanya King Kong sebelum dibawa ke Amerika pemirsa. Jadi King Kong dulunya berasal dari Pulau Tengkorak. Dikisahkan dalam film King Kong bahwa Pulau Tengkorak ini berada dekat dengan Indonesia. Sebelah selatannya Pulau Jawa dan sebelah baratnya Pulau Sumatera pemirsa. Waduh. Dan ini adalah Pulau Fiksi. Skull Island atau Pulau Tengkorak ini adalah fiksi. Tidak ada. Kalau kalian ada peta, kalian datang pakai pesawat ke sana, itu bukan Pulau Tengkorak, tapi pulau biasa yang dikenal dengan Pulau Musala. Dan itu pulaunya kecil ya. Dan itu berada di tengah Samudra Hindia pemirsa. Jadi artinya Pulau Tengkorak ini tempat tinggal King Kong adalah Pulau Fiksi atau hayalan para sutradara film King Kong pemirsa. Tapi kalau berhubung dengan King Kong yang sejenis gorila yang bisa digambarkan dengan gorila, ada juga film selanjutnya digambarkan sebagai kera yang bisa berjalan tegak. Nah, ternyata King Kong adalah kisah nyata dan asli pemirsa. Dan dulu pernah hidup di Indonesia. Waduh. Jadi King Kong ini kampung halamannya ada di Indonesia dan ini nyata benar-benar terjadi. Dan ini berdasarkan sejarah benar-benar ada. Waduh. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa King Kong ini adalah fiktif, salah. King Kong benar pernah ada. Nah, kali ini sambil ngopi di rooftopnya Blue Orchid, Mamang akan bercerita tentang King Kong. King Kong ini kampung halamannya ada di Indonesia. Dan ternyata Nusantara dari dulu terkenal dengan para raksasa, entah itu manusia raksasa atau mungkin juga kera raksasa seperti King Kong. Dikutip dari Tempo.co dengan judul artikel 91 tahun film King Kong, kera raksasa yang hidup dalam sinema sampai sekarang. Edisi Sabtu 2 Maret 2024 kemarin ya.
Memang kemarin itu ada film King Kong versus Godzilla ya, Kong dengan Gozali, King Kong dan Godzilla. Dikutip dari On This Day, karakter King Kong awalnya dikembangkan oleh Merian C. Cooper. Ia mendapatkan inspirasi dari buku-buku fauna Afrika sejak kecil. Namun, langkah Cooper membuat film tentang King Kong tidak berjalan lancar. Ide Cooper beberapa kali ditolak para eksekutif studio film. Bahkan ia sempat hampir putus asa. Lalu pada suatu waktu Cooper terkesan dengan efek stop motion yang digunakan pada beberapa film. Akhirnya ia meminta Edgar Wallace untuk membuat skenario berdasarkan idenya. Beberapa model karakter King Kong pun mulai dibuat. Karakter tersebut dibuat dengan karet busa, latex, dan bulu kelinci. Waduh. Pembuatan film King Kong perdana pada tahun 1933 menggabungkan live action dan stop motion. Nah, ini adalah film King Kong dengan visual effect yang sangat sederhana namun modern pada saat itu. Kalau zaman sekarang kan King Kong karakter besar ini bisa gerak-gerak karena komputer. Kalau dulu dengan efek live action dengan stop motion. Beberapa pertarungan dalam film dilakukan dengan stop motion yang menggunakan model untuk diubah posisinya. Setelah setiap melakukan gerakan berbeda saat sedang emosi, ada 6 pria di dalam King Kong yang menjalankan 85 motornya. Waduh. Jadi satu King Kong ini digerakkan 85 orang. Waduh. Selain itu, sebagian besar pertarungan yang dilakukan King Kong dipoto dalam miniatur. Mengacu time, saat awal pembuatan film King Kong tidak menggunakan CGI atau Computer Generated Imagery. Meskipun tanpa menggunakan CGI yang menghasilkan kesan kaku, tetapi beberapa kritikus film lainnya menyatakan King Kong berhasil meraih kesuksesan gemilang. Pada 4 hari pertama penayangan, King Kong meraup ya 90.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Waduh. Baru pertama luncur udah meraup 1,4 miliar rupiah. Memang film King Kong pada masa itu adalah film termodern pemirsa. Tanpa menggunakan komputer, dengan cukup live dan stop motion, itu menjadi film yang benar-benar wow. Bayangkan ya cara menggerakkan King Kong yang tingginya 7 meter. Bergerak seperti manusia biasa kan sulit ya. Aduh. King Kong diciptakan oleh Cooper tidak sepenuhnya dibuat dengan memperbesar miniatur. King Kong memiliki tinggi 50 kaki, lebar 36 kaki di area dada serta panjang 10 inci dan lebar 6,5 kaki pada wajah. King Kong juga memiliki hidung karet dan mata kaca sebesar bola tenis. Waduh. Selain efek khusus dan proses pengerjaannya, alur cerita film ini juga berhasil menarik emosi penonton, mulai dari tertawa sampai tegang. Sejak 1933, King Kong sudah muncul sebagai sosok monster dalam berbagai bentuk. Dari beragam film remakes, King Kong pertama kali hadir lewat film garapan Merian Cooper. Film King Kong tahun 1933 itu sukses besar dengan menembus box office. Riwayat King Kong dalam industri film pun resmi dibuka. Tahun 2017 King Kong muncul lagi menghibur fan dan film bertajuk Kong Skull Island. Penampilannya di sana sangat heboh, belum lagi adegan post kredit yang menjanjikan konflik heboh dengan monster raksasa lain. Jadi musuhnya King Kong waktu itu adalah Godzilla. Kejayaan King Kong di sejarah sinema sudah tak terbantahkan lagi. Namun apakah King Kong hanya makhluk fiktif yang ada dalam film atau memang benar-benar hidup di dunia nyata? Kira-kira King Kong ini benar-benar fiktif atau benar-benar nyata? Ternyata menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan, makhluk primata ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Diprediksi para ilmuwan mereka punah sekitar 100.000 tahun lalu karena perubahan iklim dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru selepas zaman es terakhir. Monyet berukuran raksasa ini yang dikenal dengan King Kong ternyata mempunyai nama ilmiah bernama Gigantopithecus dan tinggal di sekitar wilayah Asia Timur sampai Asia Tenggara.
Fosil pertama dari Gigantopithecus yang ditemukan di negara Cina membuktikan jika King Kong hidup di dunia nyata. Fosil yang ditemukan merupakan bagian rahang bawah dan 4 gigi. Dari bentuknya diperkirakan jika King Kong tersebut memiliki kemiripan dengan gorila punggung yang tinggal di benua Afrika. Paleontolog menduga jika Gigantopithecus masih bersaudara jauh orang utan yang hidup di Sumatera dan Kalimantan. Uniknya, fosil King Kong ini ternyata berasal dari Indonesia, pemirsa. Waduh. Dan menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, Asia Tenggara, dan Asia Timur, bahkan Asia Selatan. Dikutip dari Jernih.co dengan judul artikel "Di Jawa pernah hidup kera raksasa setinggi lebih dari 3 meter", ditulis tahun 2022. Dengan temuan fosil kera raksasa itu, peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta, Sofwan Nurwidi, menyimpulkan saat kera raksasa itu hidup dan berkembang biak, kondisi Pulau Jawa jauh lebih dingin daripada saat ini. Masa lalu banyak yang masih remang-remang, tertutup berlalunya waktu, namun perlahan beberapa di antaranya terbuka lewat berbagai temuan arkeologis. Misalnya, di saat orang Jawa belum memakai belangkon, di tanah ini pernah hidup spesies kera raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan konon ditemukan juga fosil yang lebih dari 5 meter atau 12 meter. Waduh. Kalau 12 meter berarti setinggi, kalau 12 meter mungkin setara dengan gedung Blue Orchid ini, pemirsa. Waduh. Sama dengan serial filmnya, film King Kong. Besarnya. Fakta yang diambil dari penemuan fosil rahang bawah berukuran besar oleh warga desa Semedo, Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Juni 2014 lalu mencengangkan para peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Waduh, apa yang mencengangkan? Ternyata ada kera raksasa di Pulau Jawa, pemirsa. Hasil identifikasi dan analisis morfometris 2 gigi di rahang itu menampilkan dugaan kuat itu adalah fosil kera besar atau kera raksasa yang dikenal dengan Gigantopithecus blacki. Dengan demikian, tak hanya sempat hidup di sekitar Cina, Vietnam, dan India, ternyata Gigantopithecus berdasarkan fosil tertuanya ada di Pulau Jawa. Waduh. Temuan itu memang luar biasa. Selama ini kera raksasa selalu ditemukan di kawasan Asia daratan dengan garis lintang tinggi dan dataran tinggi yang dingin. Sementara Indonesia merupakan daerah tropis yang cenderung panas. Menurut peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Sofwan Nurwidi, temuan itu menandakan saat kera raksasa hidup di Jawa, kondisi daerah ini lebih dingin daripada sekarang. Pada zaman es, permukaan air laut di seluruh dunia mengalami penurunan karena tertarik ke kutub. Saat itu, paparan Sunda di bagian barat Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa hingga Kalimantan menyambung dengan Asia daratan. Saat penurunan air laut inilah terjadi migrasi fauna dari Jawa ke Asia. Jadi katanya dari Jawa ke Asia, bukan dari Asia ke Jawa ya. Karena apa? Karena ternyata fosil Gigantopithecus setelah digali yang tertuanya ada di Pulau Jawa, sedangkan yang mudanya ada di Asia. Itu artinya Pulau Jawa lah habitat King Kong. Diperkirakan pada masa pendinginan global 1 juta sampai 700.000 tahun lalu, lingkungan Semedo Tegal nyaman sebagai tempat tinggal kera raksasa dan manusia purba. Perkiraan ini beralasan karena pada tahun 2011 lalu di Semedo juga ditemukan fosil manusia purba. Lebih dari 3 meter. Waduh. Menurut Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta, Siswanto, kera ini disebut raksasa karena tingginya mencapai lebih dari 3 meter atau 9 sampai 12 kaki
Dilihat dari konteksnya, fosil kera raksasa ini ditemukan pada lapisan tanah berumur sekitar 1 juta tahun lalu. Masa kehidupan kera ini ternyata sama dengan kera raksasa di Cina, India, dan Vietnam. Kera raksasa ini tergolong binatang daratan. Para ahli punya 2 versi dugaan terkait bentuk kera ini, yaitu seperti gorila atau orang utan. Jadi Gigantopithecus ini campuran antara orang utan dengan gorila ya. Iya, gayanya gorila, tampangnya orang utan mungkin ya. Melihat tulang rahang dan gigi yang besar 2 kali lipat dari rahang dan gigi manusia purba, kera ini termasuk superfamili Hominidae atau kera besar. Ukuran gigi kera raksasa dari Semedo ini 16 sampai 18 kali 18 sampai 22 mm. Besar sekali ya. Perubahan iklim pada masa lalu mengakibatkan kera besar ini kehilangan habitat, sehingga tak tersisa lagi populasinya di Jawa dan Indonesia pada umumnya, ujar Sopwat dalam artikel yang sama. Di dunia barat serta kawasan pegunungan Himalaya masih beredar mitos keberadaan Bigfoot atau Yeti. Menurut Siswanto, sampai sekarang belum ada bukti fisik nyata akan adanya Bigfoot atau Yeti. Meski demikian, fakta keberadaan Gigantopithecus jelas sudah terbukti melalui penemuan fosil-fosil, termasuk rahang bawah kera raksasa di Semedo. Di Semedo, warga juga menemukan fosil gajah purba Stegodon pygmy yang kerdil. Meski mini, gajah ini tergolong dewasa dilihat dari tingkat pertumbuhan gigi geliginya. Oke pemirsa, jadi itulah yang namanya King Kong. Ternyata Skull Island atau kampung halaman King Kong itu tidak lain adalah Pulau Jawa pemirsa. Jadi Pulau Jawa adalah Skull Islandnya atau kampung halamannya King Kong. Seandainya lebaran King Kong berlebaran, mungkin mudiknya ke Pulau Jawa pemirsa, atau dikenal dalam filmnya Skull Island.